Selamat pagi para peserta webinar dan rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Farhan di Philip Morning Markle pada tanggal 2 Maret tahun 2016. Kali ini agendanya adalah mengenai indikasi IISG serta stock to watch atau saham-saham apa saja yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Untuk yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari indikasi IISG pada hari ini akan kami perkirakan bergerak bullish dengan support resisten berada di level 4.751 sampai 4.796 dengan PI IISG saat ini berada di level 27,56 kali. Sedangkan untuk market driver atau market indikasi pada hari ini adalah dimulai dari adanya pasar Asia yang dibuka lebih tinggi pada pagi ini mengikuti pergerakan dari saham-saham yang atau bursa yang berada di US dan di Eropa. Selain itu juga US Crude Oil Futures ini meningkat tipis sebesar 65 sen atau sebesar 1,93% di level 34,40 dolar per barrelnya. Selanjutnya kita beralih ke stock to watch atau saham-saham apa saja yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Di mana yang pertama adalah saham DLD, di mana DLD ini mempersiapkan untuk melaunching 3 proyek barunya di tahun 2016 untuk menggenjot marketing sales mereka sebesar 2,5 triliun rupiah pada tahun 2016. Sedangkan saham yang kedua adalah saham Siloam International Hospitals, di mana Silo membukukan net income turun tipis sebesar 2,01% year on year. Dari sebelumnya ini sebesar 71,84 miliar rupiah menjadi 70,39 miliar rupiah di tahun 2015. Saham yang ketiga adalah saham SMRA, di mana SMRA ini akan melaunching 185 unit produknya di 3 super project-nya untuk menggenjot marketing sales mereka sebesar 4,5 triliun rupiah di tahun 2016. Dan saham yang terakhir adalah saham Wijaya Karya, di mana Wika ini sudah mengamankan kontrak sebesar 1,25 triliun rupiah atau hanya sekitar 2,4% dari total target mereka di tahun 2016 sebesar 52,2 triliun rupiah. Baik Bapak dan Ibu, apabila ada yang ingin majukan dapat diajukan melalui question box yang telah disediakan. Pertanyaan juga dapat diajukan melalui akun Twitter kami di @mmcresearch, serta webinar ini dapat disaksikan kembali di YouTube channel kita di Research Philips Securities Indonesia. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Mas Agus mengenai info mengenai isu dari SSIA, saat ini kami belum mendapatkan isu terbaru dari SSIA, namun kami akan menjelaskan mungkin secara teknikal terlebih dahulu, di mana saat ini secara teknikal untuk saham SSIA masih bergerak sideways, di mana resistennya berada di area 700 dan support berada di area 600. Saat ini pergerakan SSIA masih tertahan di exponential moving average 50-nya, yakni di kisaran harga 655. Terima kasih.
Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Riki mengenai saham Sril, bolehkah masukkan untuk Sril untuk hari ini? Baik, untuk saham Sril memang saat ini pergerakannya masih ranging di mana supportnya sekarang berada di 240 dan resisten di 290. Saran kami bisa mencoba untuk spekulatif buy untuk saham Sril dengan membeli di level 260 sampai 250 dengan take profit di level resistennya Sril yakni berada di area 290. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Anwar mengenai potensi ADI dan KLBF secara teknikal apakah bisa naik lagi dan trading plan-nya. Baik, untuk saham ADI, mohon maaf ini kita tidak bisa bahas karena sudah dibahas oleh Bapak Jimmy Dimas Wahyu di forum Smart Trader Philip yang diadakan pada sore hari. Oleh karena itu mungkin kita akan membahas mengenai KLB secara teknikal. Baik, untuk saham Kalbe ini sendiri, kita melihat bahwa resisten Kalbe berada di level 1370 dan saat ini saham Kalbe masih pergerakan masih tertahan di area 1300 dan support dari Kalbe sendiri berada di level 1245. Saran kami untuk di saham Kalbe adalah bisa coba untuk spekulatif buy untuk masuk di level harga sekarang yakni di 1300 dengan take profit di 1370. Namun kami masih melihat bahwa pergerakan Kalbe ini masih cenderung akan sideways hingga beberapa hari ke depan. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Riki Brilianto mengenai saham Powon. Bagaimana untuk saham Powon ini sendiri juga pergerakan masih sideways dengan untuk resisten jangka panjang berada di jangka menengah maksud kami berada di area 500 dan support berada di area 450. Saran kami untuk saham Powon adalah bisa mencoba untuk buy on weakness di kisaran harga 450 sampai dengan 455 untuk masuk ke saham Powon. Kemudian dengan level track profit di 470 sampai dengan di 480. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Bapak David Gunawan untuk Wika bisa masuk di harga berapa? Untuk saham Wika ini sendiri bisa mencoba untuk masuk ini level support dari Wika sebenarnya di level 2600. Ini bisa dicoba untuk masuk sekarang untuk di harga untuk saham Wika.
Namun kami menyarankan untuk masuk sekitar 25-30% dari dana Bapak untuk mengantisipasi bahwa saham Wika ini turun lebih dalam ke level 2.500. Dan apabila level 2.600 ini bisa dilampaui, maka kemungkinan ini bisa berlanjut di level selanjutnya yakni di level 2.700-an. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eri Victor mengenai pergerakan AKRA untuk hari ini. Untuk pergerakan AKRA untuk secara jangka panjangnya ini masih tergolong cukup bullish dan untuk jangka menengah juga cukup bullish dan namun jangka pendek ini masih tampaknya masih cukup sideways untuk pergerakannya dengan support di level 7.800 dan resisten di 8.400. Saran kami untuk masuk ke saham Akra adalah bisa mencoba membeli di level 7.800 dengan take profit di kisaran harga 8.000 sampai 8.400. Baik, selanjutnya selamat pagi untuk Bapak Nugroho Wahyu yang menanyakan untuk analisa dari saham Bank BRI. Untuk BRI sendiri kita lihat di sini bahwa pergerakannya saat ini trennya masih cenderung konsolidasi atau cenderung sideways dengan kisaran support ini berada di level 10.450 dan level resisten terdekat saat ini berada di level 11.600. Dan kemarin setelah BRI mengalami penurunan yang cukup tinggi pada perdagangan kemarin, ini kami perkirakan
BRI akan kembali ke level supportnya sampai dengan level 10.450. Jadi jika Bapak ingin masuk di saham Bank BRI, ini bisa averaging down atau juga bisa buy on weakness di sekitar level 10.450 sampai dengan 10.500, baru nanti kemudian bisa take profit di sekitar level 11.500 sampai dengan 11.600. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Bastian Senawato yang menanyakan untuk pergerakan dari Sril dan Elsa pada hari ini bagaimana rekomendasinya. Untuk Sril tadi sudah dibahas oleh rekan saya Farhan, jadi saya akan membahas untuk saham Elsa. Untuk saham Elsa sendiri, kita lihat di sini pergerakannya masih cukup bullish dari sisi tren dan saat ini tertahan di level EMA 100. Jadi masih menguji ketahanan di EMA 100 yang sampai saat ini masih cukup kuat, dan kita perkirakan di sini untuk saham Elsa masih akan bergerak menguat sampai dengan ke level 300. Jadi jika Bapak sudah memiliki saham Elsa, kami bisa sarankan untuk take profit jangka pendek di level sekitar level 300. Namun jika baru ingin masuk, kami belum sarankan masuk dan sebaiknya masih buy on weakness di sekitar level 240. Demikian, Pak. Baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Andreas Bima yang menanyakan pada perdagangan kemarin bank-bank utama mengalami koreksi. Apakah ini masih ada hubungannya dengan penurunan NIM, dan untuk BRI apakah yang paling terkena dampak penurunan NIM adalah BRI karena dia yang paling banyak di-sell oleh investor. Baik, Pak. Untuk perdagangan kemarin sendiri sebetulnya sudah berbeda lagi isunya dengan isu NIM, penurunan NIM yang kemarin. Jadi kalau yang pada perdagangan kemarin ini ada isu baru bahwa pemerintah ini berencana untuk membatasi untuk dari apa namanya? Dari apa sih pemerintah? Dari lembaga-lembaga pemerintah maksud kami. Jadi lembaga-lembaga pemerintah ini yang menaruh dananya terutama kementerian dan BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN yang menaruh dananya di perbankan BUMN ini terutama dibatasi untuk bunga deposito itu hanya sebesar 50 sampai dengan 100 basis point di atas BI rate. Dan hal ini sebetulnya cukup baik kalau kita lihat dari sisi perbankan karena dapat menurunkan cost of fund dari perbankan sendiri. Jadi menurunkan cost
mereka sehingga mereka juga memiliki ruang untuk menurunkan bunga kreditnya. Namun yang dilihat oleh pasar adalah bahwa pasar sendiri mengalami kekhawatiran bahwa perbankan-perbankan BUMN ini akan mengalami resiko likuiditas karena akan terjadi banyak yang menarik dana dari perbankan BUMN sendiri sehingga hal ini juga menekan pergerakan-pergerakan dari perbankan-perbankan di Indonesia terutama yang dari sisi BUMN seperti BRI, Bank Mandiri dan juga Bank BNI. Demikian, Pak. Selanjutnya, selamat pagi untuk Bapak Bernard Maruli yang menanyakan untuk rekomendasi dari saham Weton. Untuk Weton sendiri, saat ini kita lihat pergerakan masih cukup sideways dan saat ini tertahan di sekitar EMA 50. Jadi masih menguji level support EMA 50 dan masih tertahan di sekitar level tersebut. Dan jika Bapak sudah memiliki saham dari Weton, kami bisa sarankan sebaiknya sell all strength. Ini untuk jangka pendek bisa di sekitar level 1030 karena di situ adalah level resisten terdekat dan untuk level support terdekat saat ini berada di sekitar level 955. Dan jika Bapak ingin memegang untuk jangka panjang ini kami bisa baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang kami bisa sarankan untuk sell on strength dahulu di sekitar level 1020 baru nanti jika kemudian berhasil break high di sekitar level 1020 bisa break dan ditutup di atas level tersebut baru kemudian bisa menuju level berikutnya target price berikutnya di level 1090 demikian Pak. Sama Pak. Ini yang mau mengulang PMC suruh nonton di YouTube aja ya. Ini yang Robertus Emmanuel tapi udah live sih ya. Astaga. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Robertus Emmanuel menanyakan jika ingin mengulang PMMC caranya bagaimana? Apakah hanya berupa gambar atau juga ada soundnya dan masuknya melalui poems.co.id atau melalui YouTube? Terima kasih. Baik Pak, untuk jika Bapak ingin mengulang untuk PMMC ini, Bapak dapat melihatnya di YouTube channel kami dan ini berupa gambar dan juga ada suaranya Pak. Jadi bisa ditonton ulang untuk keseluruhan acaranya melalui YouTube channel kami. Jadi bukan melalui poems.co.id. Demikian Pak.
Oke, pertanyaan selanjutnya dulu. Di sini ada pertanyaan dari Mas Agus, Bapak Mas Agus. Untuk BWPT, kalau terkait isu saya rasa masih belum ada perkembangan lebih lanjut dari pihak Velda juga ya. Terakhir beritanya itu masih negosiasi dengan pihak Raja Wali Group. Dan untuk kalau kita lihat secara teknikal, oke, untuk BWPT di sini terlihat ranging ya di level 240 untuk resistannya, dan untuk supportnya itu ada di kurang lebih 220. Ya, jadi kelihatannya dalam jangka pendek juga masih akan ranging di sini. Dan terkait penguatan ini kami rasa ini sifatnya masih hanya spekulatif ya, karena memang dari sisi berita atau dari sisi berita yang berkembang di pasar ini masih belum fix atau masih hanya sekedar wacana. Jadi kami rasa juga untuk BPT ini sedikit beresiko kalau kita trading ataupun bermain di saham ini, begitu Pak. Namun yang perlu diingat ya, kalau memang Bapak atau Ibu punya di sini MACD ini berpotensi untuk dead cross ya. Jadi kemungkinan dalam jangka pendek harga akan mengalami penurunan dulu ya. Dan kalau dia tidak berhasil menembus level 220 ini, mungkin level ini bisa dijadikan sebagai support untuk nantinya masuk sebagai trading jangka pendek begitu. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bara Setia Wijaya. Untuk pergerakan INDF akan seperti apa? Untuk INDF pergerakannya kalau kita lihat trennya bullish ya, dan juga MA20 ini atau garis yang warna merah ini bisa dijadikan acuan support yang cukup bagus ya. Kalau kita lihat cukup tertahan di sini ya. Kalau kita ingin masuk atau ingin mengambil tren momentum ini, bisa dicoba di mungkin sedikit buy on weakness ya di level di mendekati mendekati MA20 yang garis warna merah ini. Namun kemungkinan besar dalam jangka pendek ini masih belum akan dikasih ya. Jadi kalau ingin berspekulasi mungkin bisa dicoba di buy level lebih atas, yaitu di level 6.800. Jadi untuk sekarang ya kami lebih menyarankan untuk buy on weakness saja begitu Pak. Untuk range buy-nya bisa dicoba di 6.800 dan itu masuk sedikit dulu. Namun kalau memang harganya sudah turun lebih dalam lagi atau koreksi lebih jauh lagi, baru bisa diakumulasi lebih banyak, Pak. Dan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lili ya untuk MYOR atau Mayora. Selamat pagi Ibu Lili, bagaimana untuk pergerakan Mayora hari ini? Untuk Mayora, oke. Nah, kalau kita garis tren seperti ini kelihatan ya trennya ini sebenarnya cukup bullish, tapi bullishnya itu masih moderat ya. Ada bullish momentum namun pergerakannya masih moderat. Dan kalau kita lihat pergerakannya ini sangat volatile ya harganya. Candle-candlenya ini cukup panjang, bisa dilihat di sini. Dan kalau pergerakan untuk jangka pendek atau untuk hari ini bagaimana? Kita lihat sih pelemahan kemarin. Oke, ya kalau kita lihat candle-candle yang naik tinggi ini, ya biasanya setelah naik tinggi ada sedikit koreksi, ya dan di sini ada sedikit koreksi, di sini juga ada sedikit koreksi, ya
Dan kalau kita lihat tren historikalnya seperti demikian ya, setelah naik tajam namun ada koreksi atau profit taking, kemungkinan besar juga hari ini berpotensi untuk koreksi sedikit atau at least sideways ya. Jadi kalau kita bilang koreksi sedikit juga tidak juga, karena kemarin harga sudah ditutup di bawah openingnya atau di bawah low-nya kemarin. Jadi mungkin harga ini sudah mulai sideways hari ini, Bu. Jadi untuk saran lebih baik kita tahan saja dulu atau kita hold aja dulu. Nanti kalau diberikan opportunity mungkin bisa kita mulai akumulasi di level yang lebih rendah, atau kalau bisa di level 27, di bawah level 27.000 ini, Bu. Ya. Di bawah level 27.000 ini, di bawah level ini saya rasa bisa menjadikan level support yang cukup intact ya, support yang cukup bagus untuk jangka pendek dan jangka menengah. Dan untuk take profit mungkin bisa dicoba di level 29.000 ya, ataupun untuk jangka yang lebih pendeknya bisa dicoba di level untuk 28.000 untuk take profitnya, begitu, Bu. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Joni Sianturi. Selamat pagi, Pak. Ini ada dua emiten ya. Yang pertama, apakah sudah saatnya menjual Unilever? Dan yang kedua, bagaimana dengan BBRI? Untuk Unilever, kalau kita lihat tren penguatannya, ini bisa dibilang cukup luar biasa penguatannya. Dan kalau apakah sudah bisa jual atau bisa take profit, saya rasa kalau memang Bapak memiliki porsi yang cukup besar, ya mungkin bisa di-realize setengahnya dulu, ya atau mungkin 40% atau 30%-nya dulu. Dan sisanya itu sebaiknya ditahan ya atau di hold saja dulu. Nanti kalau sudah naik lebih tinggi lagi baru kita bahas apakah akan take profit full atau akan dijual lagi sebagian ya. Dan ini penjualan sebagian itu hanya untuk mengantisipasi kalau nantinya harga naik lebih tinggi, ya kita tidak bisa mendapatkan momentum kenaikan tersebut. Namun itu juga untuk menjaga profit kita, Pak. Jadi ada kemungkinan bahwa ini akan melanjutkan kenaikan, namun tidak kalah kemungkinan juga bahwa nanti adanya sedikit profit taking yang akan terjadi seperti profit taking yang terjadi di sini dan di sini. Namun memang profit takingnya ini hanya bersifat sementara atau hanya beberapa hari saja dan kemudian melanjutkan penguatan. Namun untuk menjaga profit ya sebaiknya di-realize saja dulu setengahnya, begitu, Pak. Dan pertanyaan juga dari Bapak Robertus. Berarti masuk melalui YouTube. Iya, Pak. Jadi untuk mengikuti PMMC ya, Bapak Ibu bisa langsung search saja di YouTube ya, di www.youtube.com ya, dari website YouTube-nya. Dan di search engine-nya ya atau di bagian search-nya aja langsung di search ya, saya tulis di sini.
Oke, jadi untuk ikut ya bisa langsung di search saja di account YouTube-nya yaitu dengan keyword yaitu research desk atau garis Philip Securities Indonesia begitu Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini kembali untuk pertanyaan untuk saham Bank BRI atau BBRI dari Bapak Joni Sianturi yang menanyakan untuk BRI, sekaligus ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Liomoy, apakah menyebabkan BRI kemarin turun cukup banyak. Tadi sebetulnya sudah saya bahas untuk penurunan Bank BRI kemarin, namun saya akan kembali mengulang sedikit bahwa memang kemarin BRI ini mengalami penurunan yang cukup tinggi karena seiring dengan rencana dari OJK untuk menurunkan bunga deposito dari perbankan BUMN, di mana bunga deposito ini hanya akan dibatasi maksimal 75 sampai 100 basis poin di atas suku bunga acuan BI atau BI rate. Dan hal ini dilakukan oleh OJK untuk mendorong penurunan biaya dana atau cost of fund dan juga untuk efisiensi perbankan sendiri. Jadi terutama ini dilakukan untuk buku 3, jadi perbankan buku 3 yang memiliki aset di atas 5 triliun, di atas 1 sampai dengan di atas 5 1 sampai dengan 5 triliun maksud kami ini dibatasi sebesar 100 basis poin di atas BI rate. Sedangkan untuk buku 4 yang memiliki aset di atas 5 triliun ini dibatasi bunga deposito sendiri akan berada 75 basis poin di atas BI rate. Dan hal ini sendiri sudah dikonfirm oleh Kementerian BUMN untuk secara resmi mengeluarkan keputusan tersebut, sehingga hal ini yang sebetulnya cukup positif dampaknya untuk perbankan BUMN sendiri karena akan menurunkan biaya dana mereka sehingga mereka juga dapat menurunkan untuk bunga kredit mereka. Namun hal ini menyebabkan pasar mengalami kekhawatiran bahwa akan terjadinya risiko likuiditas di mana ada ketakutan bahwa perusahaan-perusahaan ini akan menarik dananya dari perbankan BUMN sehingga perbankan BUMN tidak memiliki cukup dana untuk dipinjamkan kepada masyarakat, dan hal inilah yang menyebabkan perbankan BUMN kemarin terutama turun cukup banyak pada perdagangan kemarin. Namun kami melihatnya ini hanya sebatas panic selling. Jadi terlihat hari ini sendiri sudah rebound untuk saham-saham perbankan dari BUMN untuk hari ini, terutama untuk BRI pagi ini juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi sudah terkonfirmasi bahwa memang kemarin penurunannya hanya disebabkan karena panic selling. Demikian, Bu. Baik, mengingat sesi trading yang sudah dimulai beberapa saat yang lalu, kami mengakhiri untuk sesi Philip Morning Market Call hari ini. Dan kami tidak lupa mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk kembali mengikuti Philip Morning Market Call pada edisi esok hari di waktu yang sama. Terima kasih, selamat pagi dan happy trading.